Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali diabetes. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Dr. Surya Wijaya SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta. Selamat pagi, Dok. Apa kabar? Ya, selamat pagi. Terima kasih, kabar baik Mas Ya, Kade. selamat datang kembali di Bincang Sehati, Dok. Dok, Terima hari ini kasih. kita akan membahas tentang diabetes sebagai salah satu penyakit populer yang Iya, kita betul. harapannya tidak populer ya gitu ya. Yang kemudian terjadi di banyak tempat di seluruh dunia termasuk juga Indonesia seperti itu. Apalagi kalau kita ngomongin diabetes itu identiknya sama orang lansia gitu. Padahal sebenarnya diabetes juga bisa menyerang usia produktif ya, Dok ya. Nah, kalau Betul. kita sebelum membahas lebih mendalam tentang diabetes itu sendiri, bagaimana sih, Dok, kasus diabetes di Indonesia hingga saat ini? Oke, jadi kalau di Indonesia, data terakhir tahun 2018 oleh Riskesdas itu mendapatkan bahwa di Indonesia sekitar 8,5% dari seluruh penduduk di Indonesia ini, jadi mungkin sekitar 19 sampai 20 juta orang di Indonesia mengidap diabetes. Wow. Iya, Oh. dan diperkirakan oleh WHO pada tahun 2030 nanti 21 juta ke atas dari penduduk Indonesia atau lebih dari 9% penduduk Indonesia ini bisa mengidap diabetes. Jadi memang diabetes ini akan menjadi masalah juga yang cukup besar di negara kita. Lebih banyak penderita diabetes ini ada di kota. Hmm. Jadi kalau di kota itu dikatakan hampir sekitar 12% dari penduduk di kota itu mengidap diabetes dibandingkan dengan yang ada di perdesaan mungkin hanya sekitar 7 atau 8% saja. Oke, berarti Mhm, jauh lebih besar prevalensinya di kota ya, seperti itu. betul. Oke. Mhm. Apakah kemudian yang menjadi pertanyaan kemudian beda nih antara orang kota sama orang desa? Tingkat prevalensinya lebih besar di kota seperti itu. Nah, Betul. yang menjadi pertanyaan apa sih sebenarnya yang menjadi basic penyebab dari diabetes ini sendiri, Dok? Oke, jadi kalau untuk penyebab dari diabetes sendiri, ini adalah suatu penyakit yang multifaktor. Mhm. Yang pertama kita harus ingat bahwa ada faktor genetik atau Mhm. faktor keturunan. Atau kalau kita bilang mungkin dia berbakat untuk mengidap Ada diabetes. bibitnya ya? Ada bibitnya. Tapi apakah semua bakat itu akan menjadi diabetes? Mhm. Enggak semuanya. Jadi pada kondisi-kondisi di mana bakat bertemu dengan gaya hidup Nah, yang mendukung, nah terjadilah diabetes. Atau mungkin ada yang pasiennya tidak punya bakat, tapi gaya hidupnya betul-betul berisiko menjadi diabetes. Nah, pasien bisa terkena diabetes di situ. oke. Nah, kalau berkaitan gaya hidup tadi ada hubungannya nggak dengan orang kota dan orang desa? Ah, Apakah kemudian gaya hidup itu termasuk juga seperti makanan, betul. asupannya yang kalau orang desa mungkin makannya sayur, hasil kebun Ya, sendiri, sehat. Kalau di kota kan aduh itu junk food restaurants itu ada di ya, mana-mana. Itu gimana? betul. Jadi untuk pola hidup dan pola makan ini sangat berpengaruh, Mhm, juga pola aktivitas ya. mhm, Jadi kalau kita lihat orang desa itu tadi memang betul mhm, makanannya lebih banyak makanan-makanan yang segar, mhm, makanan yang fresh, mungkin yang lemak jenuhnya banyak juga sedikit. Lalu juga dari tingkat aktivitas fisiknya di orang-orang perdesaan mungkin mereka lebih aktif. Banyak yang kerjanya menggunakan fisik seperti betul. petani atau berkebun, lalu juga mereka kemana-mana lebih sering mungkin jalan kaki atau naik Naik sepeda sepeda. dibandingkan kita nih kalau di orang Pencet kota gas aja. gas atau Oh motor iya. ke warung aja kita naik motor. Iya. Lalu makanan juga di kota itu cenderung tadi betul banyak makanan-makanan junk food, Mhm, makanan-makanan siap saji mhm, dan makanan-makanan dengan pengawet atau lemak jenuh yang mhm. tinggi gitu. Oke, 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 oke. Berarti memang tantangan untuk orang kota juga lumayan besar ya. Selain di Betul. Jakarta karena macet dan polusi, kita juga punya tantangan gaya hidup Gaya seperti itu. hidup. Tapi mungkin orang berpikir itu rilis dari stres gitu. Tapi sebenarnya juga nggak baik untuk kesehatan gitu ya, Dok ya. Iya. Tapi kalau satu yang menarik yang sering saya dengar adalah dan mungkin kita semua sering dengar adalah faktor keturunan. Katanya kalau orang tuanya diabetes, otomatis 100% anaknya akan diabetes juga. Apakah akan selalu seperti itu atau seperti apa sih, Dok? Oke, jadi faktor keturunan tadi ini kan adalah bakat ya. Mhm, Nah, apakah bakat ini akan muncul atau tidak, atau kapan munculnya, itu tergantung dari gaya hidup masing-masing. mhm, Kalau ayah, ibu, atau kakek neneknya memiliki diabetes, memang kita lebih berisiko terhadap diabetes. Tapi kalau orangnya menjaga makan, rajin olahraga, mungkin tidak kena. Atau mhm, kalaupun kena, jangan waktu usia lebih muda lah. mhm, Mungkin kenanya sudah agak tua, usia 70, waktu sudah susah aktif, mhm. aktivitasnya sudah lebih berkurang, begitu. Tapi kalau
sudah bakatnya besar, gaya hidupnya mendukung, ya mungkin usia 30 saja sudah bisa kena diabetes gitu. Oke oke oke. Berarti memang harus terukur juga ini di usia masih Betul. produktif atau tidak dan tergantung lagi ke salah satunya adalah gaya hidup karena bibitnya sudah ada seperti itu ya. Nah ini Betul. kalau kita sering lihat kalau ini ada hubungannya mungkin tidak dengan diabetesnya gitu. Kalau anak laki-laki itu lebih mirip ke ibunya, mukanya katakanlah, anak perempuan lebih mirip ke bapaknya. Nah, apakah ini juga berlaku crossing kalau diabetes ketika ayahnya yang diabetes, anak perempuan akan ikut diabetes, ketika ibunya yang diabetes, anak laki-lakinya itu seperti apa? Kalau untuk turunan secara gender sih tidak ya. Tidak. Jadi apa dari ayah ke anak perempuan, ibu ke anak laki-laki tidak. Tidak. Tapi untuk jenis kelamin sendiri memang dikatakan laki-laki itu sedikit lebih berisiko dibandingkan perempuan karena penumpukan dari lemak porsinya pada laki-laki itu lebih sering di daerah perut dan itu lebih meningkatkan resiko resistensi insulin yang merupakan salah satu jalan diabetes itu terjadi di tubuh kita. Oke. Tapi sebenarnya berapa persen dok kira-kira bibit itu ada di setiap anak-anak yang orang tuanya mengalami diabetes? Kalau untuk persentase yang pasti memang tidak pernah bisa kita ketahui karena gennya itu sangat banyak, sangat luas dan penelitian genomik kita belum sebegitu majunya untuk melihat. Tapi kita bisa bilang ya mungkin berisiko lebih tinggi dibandingkan dengan orang biasa yang tanpa keturunan diabetes gitu. Karena yang tanpa keturunan diabetes pun masih bisa berisiko mengalami diabetes seperti itu dok ya. Apalagi mereka yang keturunan seperti jadi harus jaga-jaga banget gitu ya. Nah kalau untuk mengetahui kan kita sering lihat ada gambar-gambar lah gitu yang mengerikan tentang diabetes seperti itu ya. Nah secara yang sedari dini banget untuk kita mengetahui bahwa kita mengalami diabetes itu seperti apa sih dok? Atau mungkin ada gejala-gejala yang mungkin sudah kita mulai rasakan? Oke, jadi kalau untuk diabetes sendiri gejala umum yang sering muncul yang mungkin bisa kita sadari itu adalah kita sering sebut itu 3S, 3 sering. Sering lapar, sering haus, dan sering kencing. Ini gejala utamanya. Kalau diabetesnya sendiri sudah lebih berat, biasanya ada gejala tambahan berupa penurunan berat badan yang tidak diinginkan. Jadi bukannya kita lagi diet, bukannya kita lagi olahraga mau turunin berat badan, kita biasa-biasa aja, tapi kok berat badan kita turun terus, baju jadi kendor, celana jadi kendor. Nah itu kita harus hati-hati, salah satu yang mungkin menyebabkan kejadian itu adalah diabetes. Gitu. Sering lapar, sering haus, sering kencing. Betul. Nah apakah ini kemudian 3 tanda-tanda ini juga berlaku di semua range usia atau berlaku di lansia saja atau usia produktif pun biasanya juga 3 hal ini? Untuk 3 hal ini bisa terjadi pada setiap range usia yang mengidap diabetes. Tadi mungkin ini berkaitan dengan perjalanan penyakit diabetes sendiri, di mana gulanya di dalam tubuh tidak bisa dipakai. Jadi tubuh kita merasa kita kurang gula nih, jadilah kita sering lapar karena tubuh minta gula. Lalu kenapa kita sering haus? Karena kita sering kencing. Kenapa kita sering kencing? Karena gula yang ada di dalam tubuh itu dikeluarkan lewat kencing. Dan gula yang keluar lewat kencing dia akan menyerap air. Jadi kencing kita itu lebih banyak dibandingkan biasanya. Ini kemudian menyebabkan tubuh sedikit lebih kekurangan cairan dan meminta untuk kita minum lebih banyak. Gitu. Oke itu alasan kenapa sering sering makan, sering lapar, lapar, sering haus dan sering kencing itu ternyata tiga-tiganya berkaitan ya. Berkaitan dengan kadar gulanya sendiri yang nggak bisa dipakai. Oke. Tapi kalau berbicara tentang diabetesnya sendiri dengan beberapa faktor risiko tadi ada tingkatan-tingkatan nggak sih dok? Maksudnya kayak yang ringan, sedang, berat atau seperti apa? Ada istilah-istilah khusus mungkin dalam diabetes? Oke, kalau untuk tingkatan sebetulnya yang kita kenal itu adalah orang normal, orang prediabetes, dan orang diabetes. Jadi untuk normal adalah yang gulanya masih normal. Prediabetes ini dia belum mencapai kriteria untuk dikatakan diabetes, tapi dia sudah berisiko. Dan untuk yang diabetes sendiri, untuk tingkatan ringan, sedang, berat sebetulnya tidak ada. Tapi kita bisa mengevaluasi dari laboratorium untuk melihat rata-rata kadar gula darahnya. Biasanya digunakan yang namanya HbA1c. Kalau antara 5,7 sampai 6,4 itu dikatakan prediabetes. Di atas 6,5
itu bisa dikatakan mengidap diabetes. Dan di bawah 5,6 bisa dikatakan rata-rata gulanya masih menyerupai orang normal. Oke. Tapi saya sebagai orang awam nih dok, maksudnya saya sering dengar nih, entah itu benar atau enggak dalam istilah medis ya, ada ngomong diabetes kering sama diabetes basah gitu. Kalau diabetes basah itu ya mungkin orang jadi parno karena katanya kalau luka nggak bisa sembuh, terus akhirnya jadi busuk apa segala macam. Itu sebenarnya karena diabetesnya atau memang ada faktor lain, faktor eksternal, dia luka atau seperti apa sih dok? Oke, jadi kalau untuk diabetes kering dan basah sendiri ini sebetulnya tidak ada dalam Tidak ada. istilah medis. Ini adalah istilah yang ada di masyarakat Nah, Indonesia itu. nih, terkait sama luka Nah, yang itu. ada pada pasien diabetes. Iya, Kalau betul. lukanya yang lebih cepat sembuh disebut diabetes kering. Tapi untuk yang lukanya sampai infeksi, sampai bengkak, bernanah itu disebut diabetes basah. Sebetulnya luka ini tidak muncul dengan sendirinya. Pasti luka didahului dengan adanya suatu trauma atau suatu perlukaan terhadap kulit. Nah, yang menyebabkan luka pada pasien-pasien diabetes ini sulit sembuh adalah kerusakan dari pembuluh darahnya dan tingginya kadar gulanya sendiri. Jadi pada pasien dengan diabetes biasanya pembuluh darahnya rusak. Nah, pembuluh darah yang rusak ini menyebabkan aliran dari oksigen, dari makanan ke sel-sel yang rusak itu berkurang, jadi selnya lebih cepat mati. Lalu juga sel darah putih yang merupakan tentara badan juga lebih sulit untuk sampai ke lukanya sendiri. Nah, selain itu kadar gula yang tinggi di darah dan jaringan itu menjadi tempat untuk kuman bertumbuh. Akhirnya nyebar. Akhirnya lukanya tidak terkontrol, infeksinya tidak terkontrol gitu. Bahkan katanya sampai ada yang mau sampai diamputasi gitu kan, itu juga ada ya dok ya? Ada juga. Oke dok, nanti kita akan lanjutkan perbincangan tentang diabetes ini. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali diabetes. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Masih bersama kita semuanya, Dr. Surya Wijaya SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta. Dok, kita lanjut lagi nih, ngomongin tentang diabetes sebagai penyakit yang populer, yang harapannya tidak lagi populer karena tidak ada yang sakit lagi gitu ya, karena serem sekali gitu tadi kalau dengar penjelasan dari dokter. Sebenarnya komplikasi apa saja yang bisa terjadi karena diabetes, atau sebenarnya diabetes akibat dari komplikasi penyakit tertentu atau gimana sih dok? Oke, jadi kalau kita bicara diabetes ini, kita bisa bilang bahwa diabetes ini dia seperti induk ya, induk dari penyakit-penyakit lain. Induk? Betul. Kalau kita sandingkan dia dengan induk lainnya, darah tinggi, nah ini lebih parah lagi. Aduh. Nah, jadi untuk diabetes sendiri dia lebih mudah menyebabkan penyakit-penyakit lain yang biasanya berhubungan dengan pembuluh darah, misalnya jantung, stroke, atau tadi luka di kaki, luka di tangan yang sulit sembuh, itu berhubungan dengan pembuluh darah, atau penyakit-penyakit organ lain seperti misalnya katarak yang di mata, atau penyakit di retina mata, gangguan penglihatan. Sering banget kan orang diabetes itu betul. jadi buta. Betul. Lalu juga penyakit ginjal, penyakit kulit, gatal-gatal, gampang jamuran, itu semua bisa disebabkan dari diabetes. Oke. Memang akhirnya banyak sekali dampaknya. Ini sangat mengerikan sekali. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini sudah ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Ibu. Dengan siapa di mana ini Ibu? Dengan Ibu Ita Ace di Pondok Gede. Oh, Ibu Ita Ace ya, penelpon setia kita di Bincang Sehati. Apa kabar ini Bu Ita Ace? Puji Tuhan, sehat Bu. Puji Tuhan, sehat ya. Oke, silakan Ibu Ita Ace di Jakarta Timur. Oke, terima kasih Bu. Halo, Ya, selamat pagi Mas. pagi. Selamat Ya. pagi Dok. Pagi. Ya, gimana Bu Ita Ace pertanyaannya? Pertanyaannya gini, kalau malam aku suka banyak pipis, kalau siang banyak minum. Tapi kalau siang nggak pipis, kalau siang nggak banyak minum, malam aku nggak pipis. Itu termasuk diabetes bukan tuh dok?
Oke, ada pertanyaan dok? Atau sudah Oke. jelas? Ya, sudah cukup Sudah jelas jelas. ya. Baik, terima kasih Ibu Ita Ace. Ini kalau siangnya banyak minum, malamnya banyak pipis. Tapi kalau siangnya nggak banyak minum, malamnya nggak banyak pipis. Mungkin ini tadi ada 3 S tadi ya dok ya. Iya, Sering betul. lapar, sering haus, dan sering kencing seperti itu. Betul. Apakah ini indikasi mengingat Bu Ita Ace juga sudah masuk usia senior ini gimana ini? Oke. Jadi memang tadi kadang-kadang kenapa dia akan banyak minum karena dia merasa kurang cairan tubuhnya, karena haus, karena kencingnya banyak. Tapi kalau karena kita banyak minum di siang hari, kencing di malam harinya jadi lebih banyak, biasanya itu bukan karena diabetes, nggak cocok dengan tadi proses penyakitnya. Tapi sekali lagi mungkin tadi karena dikatakan Ibu Ita ini sudah cukup usia juga, ada baiknya sesekali dilakukan pengecekan laboratorium. Karena diabetes itu sendiri tadi adalah suatu penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah yang ada di dalam tubuh. Untuk gejala sendiri, sering lapar, sering haus, dan sering kencing memang adalah gejala diabetes. Tapi tidak khas pada diabetes saja. Mungkin kalau kita sekarang kan lagi panas ya, lagi jarang hujan. Nah, jadi siang-siang mungkin Ibu Ita minumnya agak lebih banyak. Kalau lagi nggak begitu panas, minumnya nggak begitu banyak. Dan waktu di malam, karena siangnya banyak minum, akhirnya banyak kencing. Dan kita harus ingat juga, banyak minum dan banyak kencing bukan hanya disebabkan oleh diabetes. Kadang-kadang mungkin kalau kita lagi dalam kondisi senewan atau lagi deg-degan gitu, jadinya kok kita banyak minum, bentar-bentar kita ke toilet, itu juga bisa. Tapi sekali lagi mengingat usia ibu yang sudah 70 tahun juga tadi, sesekali tidak ada salahnya untuk dilakukan check up ke laboratorium untuk amannya saja. Oke, berarti ini Bu Ita Ace ya, tidak melulu yang sering kencing itu adalah yang gejala diabetes, tapi mungkin karena Ibu Ita Ace kan tadi sering minum nih di siang hari, berarti ini wajar kalau akhirnya malam itu sering kencing seperti itu. Tapi tetap harus dikonsultasikan dan semoga Ibu Ita Ace dan keluarga tetap sehat selalu ya di Pondok Gede Jakarta Timur. Terima kasih Bu Ita Ace. Dok, kita sudah ada penelpon lagi, kita sapa lagi. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Iya. Halo. Dengan Bapak Syafruddin. Dengan siapa Ibu? Ini dengan Ibu Nova. Ibu Nova. Ibu Nova Iya, di saya mana Ibu? nanya. Ini saya ingin menanyakan tentang ayah saya. Ya. Kemarin waktu hari Jumat, usai sholat subuh, ayah saya jatuh, nggak jatuh sih, hampir jatuh dekat musola. Oke, Ibu volume TV-nya boleh dikecilin. Tensinya pada saat itu ya, tensinya pada saat itu kami tensi hampir 200, terus bapaknya diabetes hampir 300 gitu. Jadi pada saat terkena pertama kami langsung membawa terapi gitu kan, dan rencana hari ini kami ke dokter spesialis gitu Pak. Maksudnya itu yang ingin kami pertanyakan, apakah kami ke dokter spesialis dulu ataukah kami melanjutkan terapi dulu gitu. Atau melanjutkan apa Bu? Terapi. Untuk terapi, iya. Oke, sudah jelas Dok? Atau yang ditanyakan? Mungkin kalau saya boleh tanya, Ibu Nova, terapi yang dimaksud itu terapi apa? Terapi ini macam peredaran darah seperti syarat-syarat tertentu gitu loh Pak. Oh, jadi bukan terapi medis ya, mungkin Tradisional ya? Iya, tradisional gitu loh. Oke. Iya. Sudah jelas Dok? Atau yang ditanyakan usia ayahnya berapa? Usia ayah saat ini 65 tahun. 65 ya. Jadi tadi yang ingin Ibu tanyakan itu apakah berobat ke dokter dulu atau dilanjutkan terapi dulu ya Bu ya? Terapi dulu gitu ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nova. Iya, sama-sama. Oke Dok, ini Bu Nova untuk sang ayah yang usianya 65 tahun ini gimana ini Dok? Oke, jadi kalau kondisi yang diceritakan oleh Ibu Nova, kemungkinan Bapak Syarifuddin ini memiliki tadi darah tinggi sama diabetes. Seperti yang sudah saya katakan, darah tinggi dan diabetes ini dua induk penyakit ini. Nah, tadi baru saya disebut ya. Darah tinggi bertemu dengan diabetes. Jadi anaknya banyak. Ya. Yang membuat Bapak Syarifuddin mungkin merasa tidak seimbang atau
mau jatuh itu bisa juga berbagai penyebab. Yang pertama dari tensi yang tinggi dan gula yang tinggi itu bisa menyebabkan ke arah tadi stroke, ya, yang membuat kelemahan di tubuhnya, jadi membuat keseimbangannya terganggu. Atau gangguan pada penglihatan, misalnya itu kan juga mengganggu keseimbangan. Untuk diabetes sendiri merusak saraf-saraf yang ada di kaki juga, jadi kakinya sering mati rasa, tidak merasa napak, itu juga mengganggu keseimbangan. Nah, untuk hal-hal yang menyebabkan Pak Syarifudin hampir jatuh, menurut saya akan lebih baik bila Ibu Nova membawa Bapak ke dokter dulu. Karena untuk terapi tradisional, jujur kita tidak tahu apa saja yang dilakukan di terapi itu, kita tidak tahu dasar dari terapi yang dilakukan dan apakah yang memberikan terapi mengerti tentang penyakitnya, ya, dan obat-obatan yang harus diberikan tentu darah tingginya, untuk gulanya juga harus dikontrol. Jadi saran saya, kalau memang hari ini memang sudah ada rencana ke dokter, lebih cepat dilakukan lebih baik dan jangan ditunda-tunda. Kalau bisa kita mencegah jangan sampai Pak Syarifudin ini kena penyakit yang lebih parah karena komplikasi. Berarti memang ini maksudnya berarti harus lebih dini ya dok ya dideteksi dan kalau ada apa-apa bisa langsung diobati ya. Seperti itu mungkin yang dengan pemeriksaan yang lebih lanjut, konsultasi lebih lanjut karena tadi kan kita lihat tensinya 200, gulanya 300 tadi kalau tidak salah ya. Ini kemudian memang berarti harus segera konsultasi ya dok ya untuk mengetahui apa yang terjadi gitu ya. Jangan diulur-ulur ya. Lebih cepat lebih baik. Oke dok. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Nova untuk ayahnya Pak Syarifudin ya dok ya dan cepat-cepat sehat seperti itu. Tapi kalau kita berbicara tentang diabetes ini sendiri, sebenarnya ini penyakit, ada yang bilang gitu, diabetes itu penyakit seumur hidup gitu. Apakah sebenarnya diabetes itu penyakit seumur hidup atau bisa disembuhkan? Atau dengan orang yang sudah once diagnosed dengan diabetes ya udah the rest of your life itu pasti akan dihabiskan dengan diabetes atau seperti apa? Oke, jadi kalau kita bicara diabetes ini dia memang adalah suatu penyakit kronik, yaitu penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi, ya. Tapi jangan kecil hati karena diabetes ini bisa dikontrol. Nah, itu. Diabetesnya sendiri dia tidak bisa disembuhkan, tapi jangan sampai menyebabkan penyakit-penyakit lain, menyebabkan komplikasi-komplikasi diabetes. Kontrolnya memang banyak yang kita pikir hanya dengan obat, tapi ternyata dari gaya hidup, pola makan, kalau sudah terkontrol dengan pola hidup dan pola makan, semoga meskipun kita menderita diabetes, tapi kita bisa mengontrolnya tanpa obat, gitu. Namun kita harus ingat, tidak bisa disembuhkan, karena begitu gejala muncul atau begitu gula darahnya itu sudah tinggi, kita dapatkan gulanya tinggi, sebetulnya sudah terjadi kerusakan di sel-sel pankreas kita yang berfungsi untuk menghasilkan insulin tadi, hormon yang digunakan untuk memasukkan gula ke dalam otot. Dan saat gejala atau gula itu sudah tinggi, biasanya kerusakan insulin itu sudah lebih dari 50% dan tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, karena itu kita jangan lengah, jangan telat datang supaya kerusakannya tidak lebih parah, supaya kita masih punya harapan nih kalau kita mungkin turunkan berat badan, lebih sering tadi olahraga, menjaga makan, mungkin kita obatnya jangan banyak-banyak atau kalau bisa kita lepas dari obat-obatan gitu. Kalau saya sering dengar ada yang sampai harus suntik insulin itu seperti apa dok? Betul, jadi kalau yang harus sampai suntik insulin itu karena pankreasnya sudah tidak bisa mengcover lagi, tidak bisa memproduksi insulin yang cukup untuk digunakan oleh tubuh memasukkan gula ke dalam otot. Dan obat-obatan yang digunakan juga sudah tidak bisa mengontrol gula darahnya, sehingga dibutuhkan suntikan insulin dari luar. Oke dok, ini semoga menjadi informasi yang sangat bermanfaat karena diabetes ya tadi saya bilang kita tahu bersama ya sangat mengerikan juga seperti itu. Oke dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas nih, kalau tadi kita yang serem-serem, sekarang kayaknya kita harus bagaimana cara atau tips supaya kita memiliki pola hidup yang sehat supaya kita tidak mengalami diabetes ataupun yang sudah mengalami diabetes, kita akan kasih tahu tentang tips pola hidup yang sehat ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali diabetes bersama dengan Dr. Surya Wijaya SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas nih beberapa tips pola hidup sehat bagi penderita diabetes ataupun kita juga orang yang tidak menderita diabetes juga mungkin bisa dilakukan untuk menjaga agar kita tetap sehat gitu ya, Dok ya. Oke, kita lihat yang pertama. Makan sehat. Nah, ini kayaknya bukan hanya untuk penderita diabetes saja ya, Dok ya, tapi ini menjadi lampu merah banget untuk penderita diabetes karena asupan. Ini gimana, Dok? Ya, jadi kalau untuk makan sehat sendiri memang kita tahu istilah you are what you eat ya. Yes. Kita itu apa yang kita makan. Jadi makanan ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita, terutama pada pasien-pasien dengan penyakit metabolik seperti diabetes atau kolesterol dan yang lainnya. Untuk makan yang sehat sendiri itu kalau saya selalu bilang ini adalah 3J. Jenis, jumlah, dan jarak. Nah, jadi untuk makan yang sehat itu kita yang pertama harus perhatikan jenis makanannya. Jenis makanan tentu yang seimbang. Kalau pasien sering tanya, dok, apa yang boleh dimakan, apa yang nggak boleh dimakan. Oke, kalau saya, menurut saya semua makanan boleh, tapi kita harus atur. Jangan terlalu banyak di jenis-jenis tertentu atau jangan terlalu kurang juga di jenis-jenis tertentu. Jadi yang perlu itu adalah yang seimbang. Sesuatu yang terlalu banyak atau sesuatu yang terlalu sedikit pun ini dua-duanya tidak baik. Kita mencari keseimbangan. Nah, kalau untuk jenisnya sendiri lebih disarankan menghindari sebetulnya gula-gula sederhana. Jadi seperti makanan yang terlalu manis atau makanan-makanan yang instan, yang gulanya tinggi, atau misalnya minuman-minuman kekinian itu kan gula sederhana semua. Nah, itu bisa ya sesekali boleh sih, tapi jangan sering-sering gitu. Karena berkaitan juga dengan jumlahnya tadi ya. Lalu jumlahnya itu kita harus atur. Untuk makanan kita kenal yang namanya 4 sehat 5 sempurna, tapi kita kenal juga nutrisi. Nutrisi itu ada nutrisi makro dan nutrisi mikro. Yang makro itu adalah 3, karbohidrat, lemak, dan protein. Jumlah dari karbohidrat, lemak, dan protein ini harus diperhatikan. 60% sumber dari energi tubuh kita diharapkan dari karbohidrat. Sekitar 15% itu dari protein dan 20% sumber energi dan cadangan makanan adalah lemak. Nah, kita harus perhatikan juga nutrisi mikro, yaitu mineral dan vitamin. Ini banyak di sayur-sayur dan buah-buahan. Gitu. Dan juga jaraknya supaya. Nah, kalau untuk jarak lebih disarankan penderita diabetes ini untuk makan sedikit-sedikit tapi sering. Jadi jangan penderita diabetes tidak mau makan atau makan hanya sehari 1 kali. Dirapel. Dirapel itu lebih bahaya. Karena nanti gula darahnya naik, lalu habis itu naik drastis, lalu turun sepanjang hari. Nah, ini lebih berbahaya dan bisa menyebabkan komplikasi akut. Nah, jadi disarankan untuk makan mungkin 5 atau 6 kali nih, makan besarnya 3 kali, dapat snack 2 sampai 3 kali gitu. Tapi porsinya kecil-kecil supaya badan kita juga mencerna makanannya dapat waktu dan jumlah insulin yang tadinya sudah berkurang dia tidak kerja terlalu berat lagi. Itu ya. Oke, 3J tadi ya. Kita lanjut ke yang kedua, Dok. Porsi seimbang. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas ya, jumlahnya ya, Dok ya. Jumlahnya supaya pas takarannya, tidak langsung brek makan besar sekali atau 2 kali, tapi lebih baik yang 3 kali plus 3 snacking tadi ya. Oke, kita lanjut dan selanjutnya olahraga. Nah, ini juga penting ya, Dok ya? Ya, betul. Olahraga tadi juga sudah sempat dibahas bahwa olahraga ini membantu mengurangi kadar gula di dalam tubuh. Bagaimana caranya? Waktu kita berolahraga, otot ini akan aktif bergerak dan dia akan minta gitu, dia akan minta gula dan dia akan meningkatkan sensitivitasnya terhadap insulin sehingga saat kita berolahraga kadar insulin kita bisa digunakan dengan lebih efisien oleh otot-otot. Dia akan membantu memasukkan dari gula yang ada di dalam darah ke dalam otot. Nah, olahraga ini bukan hanya untuk orang diabetes, tapi disarankan juga untuk semuanya. Aktivitas fisik yang cukup, olahraga minimal sekitar 150 jam 1 minggu, tapi sekali lagi tidak dalam 1 kali. Ini dalam dosis terbagi, misalnya 5 hari masing-masing 30 menit.
Jadi olahraga yang bagus itu tidak berlebihan, tidak di-force. Jadi Oke. jangan sampai kita memaksa tubuh kita. Mhm. Lalu kalau untuk yang usianya agak tua atau yang bukan olahragawan mungkin jangan terlalu Oke. kompetitif Oke. ya. Dan kalau bisa continue. Oke. Jangan olahraga stop, olahraga stop. Oke, seminggu kurang lebih 150 menit itu ya. 150 menit Oke. terbagi ya. Nah, gitu. Oke, terakhir alas kaki yang tepat juga harus menjadi perhatian ya, Dok ya. Oke, jadi untuk alas kaki ini mungkin terkait dengan komplikasi diabetes yang sangat ditakuti masyarakat. Luka di kaki atau diabetes basah tadi yang nggak sembuh-sembuh yang bisa berujung pada amputasi. Nah, jadi pada pasien-pasien dengan diabetes, dia biasanya saraf-saraf di ujung kakinya juga sudah terganggu. Sehingga tadi rasanya baal, lalu juga peredaran darah ke kakinya juga tidak baik. Nah, pada alas kaki yang tidak baik itu seringkali maaf terutama pada wanita ya kan bentuknya bagus tapi belum tentu dipakainya enak nih. Nah, itu ya. Terlalu Jangan sempit. menyiksa juga seperti Jangan itu ya. menyiksa. Seringkali Oke. terjadi luka yang Nah. tidak disadari karena kakinya udah mati rasa, ada luka dia nggak Nah, sadar. itu makanya pokoknya harus waspada kalau ada keluhan apa-apa jangan terlalu memaksakan gitu ya. Betul. Gitu. Oke, baik, terima kasih Dokter Surya hari ini sudah hadir kembali di Bincang Sehati. Semoga ini bisa mengedukasi masyarakat supaya kita juga mengalami diabetes seperti itu ya, Dok ya. Sehat-sehat terus untuk dokter dan juga salam untuk keluarga di rumah. Iya, terima Baik, kasih, pemirsa, Mas Yadi. bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di Facebook, Instagram, dan juga YouTube kami di @bincangsehati.itv. Saya Raden Marlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.